warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman sekalian. Bagaimana suara saya terdengar dengan jelas? Agak kurang jelas Kak, masih kecil sih volumenya. Ya baik, terima kasih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu bersama secara daring via Zoom meeting untuk mengikuti agenda kita pada sore hari ini. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu saya Revina Diasti. Di sini saya bertindak sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita pada sore hari ini. Adapun topik diskusi kita kali ini yaitu pelatihan berbicara di depan umum menjadi pembawa acara yang baik. Baik, jadi teman-teman nanti di sini kita akan bahas bagaimana sih cara kita untuk menjadi pembawa acara yang baik, tips dan triknya untuk jadi pewarah. Jadi untuk itu kita telah terhubung dengan pemateri kita yang sangat luar biasa, ada Kak Devita Tessa Salsabila sebagai anggota Departemen PA dan juga berprofesi sebagai pembawa acara pada saat ini. Untuk itu, sebelum masuk ke materi, pemaparan materinya, mungkin bisa saya bacakan sedikit kurikulum vitae atau CV dari pemateri kita, yaitu nama lengkap Devita Tessa Salsabila, tempat tanggal lahir Makassar 18 Januari 2001, email devitasalsabila18@gmail.com, nomor telepon 089 657 718 504. Adapun beberapa prestasi yang pernah diraih antara lain Duta Anak Kota Makassar, Duta Anak Sulawesi Selatan tahun 2017, juara 2 apresiasi Duta Generasi Berencana Jalur Masyarakat Putri Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018, Parlemen Remaja tahun 2018, juara Harapan 1 Prototype Gen Revolution berteman Jambore Ajang Kreativitas Generasi Berencana Nasional tahun 2018, juara 3 Lomba Presenter Sokota Makassar tahun 2018, juara Harapan 1 Lomba Debat Bahasa Indonesia tingkat Kota Makassar tahun 2018, Liaison Officer Forum Anak Nasional tahun 2019, juara 1 Nusantara Cultural Explore Jambore Ajang Kreativitas Generasi Berencana Nasional tahun 2019, dan terakhir ada juara 1 Flash Mob Competition Jambore Ajang Kreativitas Generasi Berencana Nasional tahun 2019, serta tak lupa sebagai Duta Bahasa Sulselbar tahun 2021. Wah, ini banyak sekali prestasi yang diraih oleh pemateri kita pada sore hari ini. Jadi teman-teman partisipan diharapkan tetap excited, semangat untuk mendengarkan pemaparan materinya nanti. Adapun teman-teman bisa mencatat hal-hal yang perlu digarisbawahi dan juga mengkeep pertanyaan yang nantinya akan dilontarkan atau disampaikan nanti di sesi selanjutnya ya teman-teman, di sesi tanya jawab. Mungkin untuk mengefisiensikan waktu kita langsung saja masuk ke pemateri, masuk ke tahap selanjutnya, sesi selanjutnya yaitu sesi penyampaian materi. Untuk itu kepada Kak Tessa dipersilakan dengan hormat. Baik, terima kasih banyak Revina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat sore dan salam sehat bagi kita semua. Terima kasih Revina tadi sudah memperkenalkan saya. Jadi teman-teman, pada sore ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama sharing, berbagi tentang cara menjadi seorang pembawa acara. Jadi kenapa saya fokuskan pertemuan kita kali ini untuk fokus membahas tentang pembawa acara, karena keadaan kemarin saya lihat khususnya di Mesekta kita masih kekurangan kader yang bisa menjadi pembawa acara. Jadi pada saat keadaan tertentu, misalnya keadaan darurat, kita membutuhkan moderator, MC, dan sebagainya, itu kita masih kurang sumber daya. Jadi saya mau teman-teman khususnya dari 2021 itu bisa menjadi penerus khususnya pembawa acara. Jadi saya mau teman-teman kita sore ini sama-sama belajar mengenai pembawa acara. Nah, judulnya di sini saya pilih cara menjadi pembawa acara yang baik. Karena banyak dari teman-teman, walaupun saya sendiri masih belajar,
masih banyak dari kita belum mengetahui cara atau teknik menjadi pembawa acara yang setidaknya standar dari seorang pembawa acara. Silahkan next. Nah, jadi pembawa acara ini biasanya kita kenal dengan sebutan Master of Ceremony atau MC. Biasanya orang kenalnya MC, tapi saya lebih memilih untuk menggunakan bahasa Indonesia, yaitu pembawa acara atau biasanya disingkat dengan pewara. Nah, jadi pewara ini adalah orang yang akan memandu jalannya suatu acara, entahkah itu acara pertunjukan, hiburan, pernikahan, sosialisasi, dan sebagainya. Biasanya ini kalau di kalangan mahasiswa, pewara itu sangat dibutuhkan karena setiap saat, misalnya kita ada acara atau apapun itu pasti membutuhkan pewara. Jadi pewara ini sangat erat kaitannya dan salah satu skill yang harus atau keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa, khususnya kader-kader muda seperti teman-teman. Jadi pembawa acara dan kaitannya dengan berbicara di depan umum. Kalau menurut saya, komunikasi adalah pintu ke seluruh dunia dan bahasa adalah kuncinya. Jadi apapun yang ingin kita lakukan, kita sangat membutuhkan komunikasi. Dan bahasa yang digunakan adalah kuncinya. Bahasa itu tidak melulu tentang bahasa verbal yang kita gunakan. Entahkah itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sebagainya. Tapi komunikasi itu juga bisa dilakukan dengan nonverbal, seperti misalnya bahasa tubuh, bahasa-bahasa yang dilakukan oleh anak bayi. Anak bayi kan belum bisa bicara. Tapi mereka menunjukkan bahasa melalui tindakannya, melalui gerakan tubuhnya. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk komunikasi. Sangat erat kaitannya dengan menjadi seorang pembawa acara karena kita harus menyampaikan apa yang ingin kita arahkan kepada peserta. Baik, di belakang. Sebelumnya teman-teman saya ingin minta maaf karena saya sedang perjalanan ya dari Bulukumba dan mau kembali ke Makassar. Jadi saya mohon maaf bila ada gangguan-gangguan. Oke, kita lanjut. Jadi menjadi pembawa acara itu bagaimana kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Misalnya kita ingin membuka acara, kita ingin pesertanya mematuhi protokol kesehatan, kita harus menggunakan bahasa bagaimana kita mempengaruhi peserta untuk melakukan prokes atau protokol kesehatan. Jadi pembawa acara yang baik adalah pembawa acara yang mampu menggunakan bahasa yang tepat kepada audiens untuk mengarahkan dan memimpin jalannya acara. Jadi ketika misalnya kita membawa acara di fakultas, yang dimana pesertanya itu ada dekan dan sebagainya, itu akan beda bahasa yang kita gunakan dengan ketika misalnya kita membawa acara sosialisasi di kabupaten. Misalnya saya menjadi pembawa acara di Kabupaten Takalar atau di Kabupaten Goa yang notabene yang menjadi peserta adalah masyarakat umum. Berarti bahasa yang harus saya gunakan adalah bahasa-bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat sekitar atau peserta yang menjadi peserta sosialisasi tersebut. Oke, next. Nah, ini persiapan yang harus dilakukan untuk menjadi seorang pembawa acara. Yang pertama adalah berpenampilan menarik. Di sini saya akan tegaskan bahwa berpenampilan menarik itu tidak selamanya kita harus berpenampilan cantik, ganteng dan sebagainya, tapi setidaknya kita menampilkan yang terbaik dari diri kita. Setidaknya kita enak dipandang karena kesan pertama atau first impression itu sangat berpengaruh kepada audiens. Misalnya kita mau jadi pembawa acara di suatu acara, tapi misalnya pakaian kita tidak karuan, misalnya bajunya kusut atau warnanya itu bertabrak-tabrakan,
setidaknya kita bisa memadu-padankan baju yang kita gunakan, riasan wajah yang kita gunakan, itu semuanya harus rapih dan nyaman untuk dipandang. Jadi kesan pertama yang kita tunjukkan kepada audiens itu sangat penting. Kemudian yang kedua, menguasai materi atau susunan acara. Jadi ketika kita ingin menjadi pembawa acara, hal pertama yang harus kita minta, biasanya saya meminta susunan acara atau biasa disebut dengan rundown itu sebelum hari H. Jadi sebelum itu saya minta susunan acaranya supaya saya bisa menyusun naskah atau teks yang akan saya bacakan. Khususnya pada acara-acara formal, itu pasti saya menyusun naskah sendiri dan pasti saya bacakan. Jadi untuk acara formal itu saya tidak pernah improve, saya harus tulis dari awal semuanya, karena jangan sampai itu terjadi kesalahan. Jadi sebelum itu kita harus menguasai susunan acara, dan kita harus konfirmasi ulang susunan acara tersebut kepada panitia. Jadi nama-nama yang datang itu kita harus tahu titel dan jabatannya, yang jadi pemateri dan sebagainya itu kita harus konfirmasi ulang. Begitupun pada saat hari H, beberapa jam sebelum itu kita harus konfirmasi ulang apakah ini sudah benar, ini yang akan datang. Intinya semuanya itu harus dipastikan. Jadi pada saat acara berlangsung itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian mengenal audiens, ini sangat penting karena jangan sampai bahasa yang kita gunakan itu tidak sesuai dengan audiens. Seperti tadi yang saya katakan, akan beda bahasa yang kita gunakan ketika pesertanya itu misalnya dosen, dekan dan sebagainya dengan masyarakat umum. Misalnya masyarakat umumnya itu berupa pedagang atau ojek online, itu akan beda sekali bahasa yang kita gunakan. Next. Tunggu sebentar. Saya kirimkan ke Revina dulu contoh susunan acara yang saya punya. Terus kita coba bedah satu-satu dan kira-kira bagaimana bahasa yang digunakan ketika menjadi pembawa acara. Revina, boleh dibuka di WhatsApp, kemudian di share screen. Saya juga sudah baca beberapa pertanyaan dari teman-teman mengenai berbicara di depan umum atau public speaking, khususnya jadi pembawa acara. Dan banyak sekali pertanyaan yang mengarah kepada rata-rata ya. Pertanyaannya itu mengarah ke grogi atau nervous, bagaimana mengatasi blank, bagaimana supaya audiens tidak bosan, bagaimana kita menyesuaikan bahasa yang kita gunakan dengan peserta. Itu yang tadi saya sampaikan, itu disebut dengan laras bahasa. Jadi laras bahasa itu adalah kesesuaian antara bahasa yang digunakan dengan audiens. Kemudian tentang ciri khas, sangat penting sebenarnya bagi seorang pewara atau pembawa acara untuk memiliki ciri khas tertentu. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian bagaimana teknik miking, bagaimana juga untuk menghindari bahasa-bahasa yang tidak penting ketika berbicara di depan umum. Walaupun saya belajar ya, misalnya dikit-dikit bilang oke, baik, itu pasti sangat sering ya teman-teman lakukan. Mana Revina, sudah bisa di-share screen rundown acaranya? Baik, setelah menunggu, sebenarnya pertanyaan dari teman-teman ini sangat umum ya, mengenai grogi. Itu semuanya bisa kita siasati ketika kita melakukan persiapan. Jadi grogi, blank, apalagi tadi. Jadi diharapkan kembali teman-teman untuk teman-teman partisipan untuk mengaktifkan kameranya dan juga diharapkan untuk bisa excited nanti bertanya di sesi tanya jawab di sesi selanjutnya. Jadi teman-teman bisa mencatat hal-hal yang ingin ditanyakan nanti dan diajukan nantinya di sesi tanya jawabnya. Bagaimana, sudah terdengar kembali, Revina?
Jelas. Jadi di sini saya punya contoh susunan acara. Ini adalah acara sosialisasi. Jadi MC atau pewara itu pada saat pembukaan ini salah. Kemudian menyapa hadirin atau tamu undangan dan membuka acara. Jadi pada saat pembukaan ini, biasanya saya menyusun pembukaan itu diawali dengan salam. Jadi seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat bagi kita semua. Kalau saya pribadi, pembukaan saya cukup sampai di situ, namun pembawa acara lainnya boleh menambahkan, misalnya ingin menambahkan salam-salam dan sebagainya, itu boleh. Ingin menambahkan, biasanya orang juga menambahkan doa-doa atau sholawat-sholawat, itu boleh. Ini kembali lagi ke ciri khas dari masing-masing pewara. Kalau saya pribadi biasanya sampai di situ saja. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat bagi kita semua. Kemudian kita menyapa juga misalnya yang terhormat. Yang terhormat, jadi yang terhormat itu cuma satu orang ya, Dek. Yang terhormat itu cuma satu orang, dan itu misalnya yang paling tinggi jabatannya. Misalnya tamu yang paling terhormat pada saat itu adalah gubernur. Jadi yang terhormat Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Sudirman Sulaiman. Dan yang disebut duluan adalah jabatannya, kemudian namanya. Jadi kita sebagai seorang pewara harus bisa mengetahui hal tersebut, karena biasanya pewara itu menyebutkan namanya dulu, kemudian jabatannya. Misalnya seperti ini. Yang terhormat, Bapak Andi Sudirman Sulaiman selaku Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Itu tidak boleh sebenarnya bagi seorang pewara menyebutkan kata selaku. Jadi kita harus sebutkan jabatannya dulu, kita harus menghormati jabatannya, kemudian baru kita sebutkan namanya beserta titelnya. Nah, setelah yang terhormat satu orang itu, barulah setelah itu yang lainnya yang kami hormati. Dan yang paling terakhir kita sapa adalah tamu undangan. Setelah itu kita langsung masuk ke bagian menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini kan biasanya kita rangkaikan, misalnya kalau kita di kampus itu seringnya dirangkaikan dengan Mars Unhas, dengan Mars Misekta. Itu dengan Mars hadirin dimohon berdiri. Setelah Indonesia Raya selesai, baru kita sambung lagi. Dilanjutkan dengan Mars Unhas dinyanyikan, selesai baru kita lanjut lagi, dilanjutkan dengan Mars Misekta, selesai Mars Misekta baru kita bilang hadirin dimohon duduk kembali. Nah, setelah itu pembacaan doa seperti biasa, kita mempersilahkan kepada orang yang akan membacakan doa. Ini kembali ke acaranya sebenarnya. Kalau misalnya acara formal itu kita tidak boleh terlalu banyak kata-kata yang tidak penting. Jadi harus sesingkat mungkin. Misalnya pembacaan doa. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa kepada Bapak Ustaz Fikar Maulana SPDI, dengan hormat disilahkan. Jadi sesingkat itu, kita tidak boleh terlalu banyak berkata-kata kalau misalnya acara formal. Tapi beda kalau misalnya acara non formal ya. Misalnya acara halal bihalal atau buka bersama, itu beda lagi. Jadi kita bisa misalnya mengatakan, baik hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya agar acara kita bisa berjalan dengan lancar, agar acara kita bisa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama melakukan pembacaan doa. Pembacaan doa kita sore ini akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Fikar Maulana. Kepada Bapak Ustaz dengan hormat disilahkan. Itu bisa seperti itu. Tapi kalau acara formal bisa sesingkat yang tadi saya sampaikan. Dan untuk mempersilahkan itu kan biasanya yang umum, yang paling umum, yang sering didengar, dengan hormat kami persilakan, atau dengan waktu dan tempat dipersilakan. Itu sebenarnya kurang tepat. Jadi kalau saya pribadi, dan sebelumnya juga saya pelajari ya untuk cara mempersilakan itu tidak pakai H, bukan disilahkan, bukan dipersilahkan, tapi disilakan. Jadi itu adalah bentuk bakunya kalau menurut KBBI.
Kemudian sambutan dinas, misalnya sambutan Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan atau Dinas Kesehatan Takalar. Jadi seperti tadi, selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan kepada mungkin jaringan Katasa juga lagi terganggu lagi. Kayaknya keluar juga dari room kita. Jadi teman-teman sekali lagi untuk tetap memperhatikan ya dan mencatat hal-hal yang perlu digarisbawahi. Jadi di sini kita bisa ambil sebuah conclusion juga apa yang dibahas oleh Katasa sendiri. Tadi itu kayak apa ya? Ini tuh sebenarnya objek pembahasan kita itu public speaking, yang dimana public speaking itu merupakan salah satu soft skill yang perlu kita miliki sebagai generasi muda. Jadi bagaimana cara kita bertutur bahasa yang baik di depan umum sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang tepat, sesuai dengan apa yang tadi dijelaskan dan dipaparkan oleh Katasa sendiri. Gitu. Jadi teman-teman di sini tuh kayak pembentukan SDM yang berkualitas merupakan langkah yang mutlak yang harus dilakukan guna menghadapi tantangan di era modern di industri 4.0 yang biasa kita dengar. Dan oleh karenanya itu, jadi kita sebagai generasi muda nggak boleh hanya mengandalkan satu kemampuan saja. Misalnya kita hanya bisa pintar secara akademis, tapi kita nggak bisa expose diri kita. Orang nggak tahu kalau kita tuh tahu, kalau kita paham gitu. Jadi kita harus tahu bagaimana cara untuk mengekspos diri kita, untuk mendongkrak diri kita sendiri melalui berbagai keterampilan atau soft skill, diantaranya kayak public speaking seperti ini. Jadi di sini guna juga untuk meningkatkan diri kita pribadi dalam hal kecerdasan emosional yang kita miliki, gitu teman-teman. Baik, mungkin sudah masuk. Ya, mohon maaf. Sekali mohon maaf teman-teman, jaringannya ini hilang. Jadi putus-putus, jadi saya mohon maaf dan semoga teman-teman bisa memaklumi. Tadi sudah sampai di mempersilahkan kepada kepada narasumber untuk menyampaikan materinya. Nah, di sini itu kita sudah masuk ke ranah non formal atau semi formal. Jadi kita tetap sopan, tapi harus menyenangkan bosan. Jadi kalau biasanya saya mengatakan dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhirlah pula seluruh rangkaian sosialisasi kita pada sore hari ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hadirin dan narasumber yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi singkat tapi jelas. Dan biasanya di penutupan itu orang mengatakan kami memohon maaf bila terdapat kesalahan. Saya kemarin sempat ikut kegiatan pelatihan public speaking yang diadakan oleh kemahasiswaan Unhas dan pematerinya itu Kak Denny Aziz. Beliau mengatakan bahwa sebenarnya di penghujung acara itu kita tidak, karena sebenarnya tidak perlu saja kita menyampaikan permintaan maaf, karena kenapa? Yang awalnya mungkin audiens tidak menyadari akan ada kesalahan, tapi kita ingatkan akan kesalahan tersebut, jadi mereka mengingat kembali, oh ternyata tadi itu seperti ini. Jadi sebaiknya tidak usah diucapkan permintaan maaf di penghujung acara atau pada saat penutupan. Nah, setelah penutupan ini, kita boleh tutup tadi dengan salam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau boleh ditambahkan dengan penutupan lainnya. Misalnya ingin ditambahkan pantun, bisa ditambahkan kutipan-kutipan, itu boleh, tergantung dari kreativitasnya teman-teman. Oke, Revina boleh kembali ke slide yang PowerPoint tadi. Ke atas, yang learn by doing. Nah, ini dia. Learn by doing, practice
makes perfect. Salah satu kunci public speaking atau berbicara di depan umum atau menjadi pembawa acara adalah learn by doing atau belajar dari pengalaman, belajar dari hal-hal yang kita lakukan. Ketika teman-teman ingin lancar berbicara di depan umum, ingin lancar menjadi seorang pembawa acara, maka teman-teman harus belajar untuk mempraktikannya. Jadi kalau misalnya ada tawaran untuk menjadi pembawa acara di pembukaan, misalnya pembukaan Mukernas, atau misalnya menjadi pembawa acara di Agri Fair, itu teman-teman harus ambil kesempatan tersebut. Jadi kalau saya pribadi, ketika saya ditawarkan untuk menjadi seorang pembawa acara, yang sebelumnya saya tidak pernah menjadi pembawa acara di acara tersebut, saya akan mengambil kesempatan tersebut karena itu bisa kita jadikan pembelajaran, dan semakin sering kita melakukannya maka akan semakin terbiasa. Kita akan semakin terbiasa, kita akan belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut, dan pengalaman tersebut akan menyempurnakan. Jadi tidak ada orang yang satu kali bawa menjadi pembawa acara langsung jago, langsung hebat, itu tidak ada yang seperti itu. Sampai saat ini saya juga masih belajar dari setiap acara yang saya bawa, saya masih terus belajar karena setiap panitia, misalnya setiap panitia acara, itu akan beda keinginannya. Misalnya saya menjadi pembawa acara di kampus, saya menjadi pembawa acaranya Misekta, dengan saya menjadi pembawa acara di Komisi 9 DPR RI, itu berbeda kemauannya. Jadi kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut. Dan pesan saya kepada teman-teman, ketika teman-teman punya kesempatan, ambil langsung kesempatan tersebut. Jangan mau takut, ragu. Kalau misalnya teman-teman takut, ragu, tidak percaya diri dengan dirinya teman-teman boleh misalnya ke orang yang teman-teman kiranya bisa belajar dari orang tersebut, minta diajar. Misalnya teman-teman suatu saat nanti mau jadi pembawa acara dan memerlukan ceritanya guru atau orang yang bisa mengoreksi, teman-teman bisa chat saya, karena kemarin itu dia chat saya dan saya bantu untuk mempersiapkan dirinya. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kesempatan atau ditawarkan untuk jadi pembawa acara, jadi moderator atau jadi apapun itu yang berhubungan dengan berbicara di depan umum, selanjutnya Dek Revina. Oh iya, teman-teman jangan lupa isi absennya ya. Nah ini, terima kasih waktunya tanya jawab. Jadi saya sudah baca pertanyaannya teman-teman, dan itu banyak sekali pertanyaannya, dan rata-rata pertanyaannya itu tentang grogi, tentang blank, bagaimana cara menghadapi kita menguasai susunan acara, kita mengetahui nama-nama itu, kita bisa meminimalisir grogi kita atau bisa melakukan peregangan sebelum naik ke atas panggung. Itu bisa dilakukan dengan hal tersebut. Kemudian blank paling sering. Bahkan kalau saya pribadi, cara mengatasi blank itu saya harus punya catatan atau MC itu. Jadi artinya MC kalau bawa acara, ada kertas dia pegang, itu nama cue card, itu isinya poin-poin atau susunan acara yang akan kita bawakan. Jadi itu sangat penting. Jika kita ingin berbicara di depan umum, kalau tidak bisa bawa catatan sebesar cue card, boleh bawa catatan kecil saja yang berisi poin-poin, itu akan menghindari kita dari blank. Kalau misalnya kita sama sekali tidak boleh bawa catatan, itu teman-teman harus persiapkan diri dari sebelum-sebelumnya dengan baik, misalnya dengan menghafal naskah. Naskahnya itu
dihafal. Kalau saya pribadi, saya ingin berbicara di depan umum tanpa naskah, itu saya tulis naskahnya di kertas, saya baca sambil saya rekam, kemudian saya dengarkan sambil saya hafalkan. Jadi kita tulis, kita baca, kemudian kita dengar, kita hafalkan. Jadi dipahami tiap alurnya, atau kita juga bisa membuat singkatan-singkatan yang diri kita sendiri pahami. Biasanya itu kalau teman-teman waktu SMA atau waktu SMP, SD masuk pramuka, itu ada Dasadharma, itu Dasadharma kan ada 10 poin. Itu kita perlu singkatan-singkatan untuk pelajari toh, untuk hafal. Dasadharma kan ada 10. Terus caranya dihafal itu taci papare rahe dibesu. Jadi kita buat singkatan-singkatan yang kiranya bisa kita pahami, yang bisa kita biasanya juga saya jadikan lagu, saya jadikan istilah-istilah intinya yang bisa saya pahami dengan cepat dan bisa saya ingat hal tersebut dengan baik. Sebagai seorang pembawa acara itu cara yang non formal itu supaya audiensnya kita harus interaktif. Jadi orang MC itu harus bisa baca keadaan. Kalau misalnya audiensnya dirasa sudah bosan, kita boleh ciptakan, misalnya saya biasanya itu sering ciptakan tepuk tangan atau yel-yel singkat yang kiranya bisa membangkitkan semangat dari audiens. Jadi kita bisa pelajari ice breaking ringan, games ringan, atau tepukan yang kiranya bisa membangkitkan semangat. Kemudian bagaimana kira-kira kita menggunakan bahasa yang baik atau bahasa yang sesuai dengan audiens, karena biasanya audiens tidak paham dengan apa yang kita sampaikan, seperti yang sudah tadi saya jelaskan bahwa laras bahasa kesesuaian antara bahasa yang kita gunakan dengan audiens yang mendengarkan. Jadi yang saya jelaskan ini adalah yang saya rangkum dari pertanyaannya teman-teman. Jadi rata-rata yang bertanya tentang hal-hal itu. Kemudian ciri khas kalau saya pribadi, setiap saya ingin membawakan suatu acara atau saya ingin mempresentasikan sesuatu, saya suka menyelipkan pantun, dan pantun yang saya berikan itu bukan pantun yang tegang-tegang. Artinya kita buat pantun-pantun yang lucu yang kiranya bisa menghibur audiens. Jadi kita tarik perhatiannya itu audiens menggunakan pantun. Teman-teman juga bisa menarik perhatian menggunakan peribahasa, menggunakan apa sih itu lagi namanya temannya peribahasa, kutipan-kutipan juga boleh. Intinya dalam membuka acara itu kita harus bisa tarik perhatiannya, dan biasanya saya buka itu dengan pantun. Jadi teman-teman sebelum membuka acara boleh bikin pantun supaya audiensnya itu lebih tertarik dan lebih memperhatikan. Dan selanjutnya ada juga yang bertanya bagaimana kira-kira caranya kita mengurangi, kadang itu kita tidak sengaja mengucapkan dan saya pribadi juga masih sering mengucapkan baik, oke. Nah, itu kan sebenarnya hal-hal yang tidak penting dalam berbicara di depan umum. Salah satu cara menyiasatinya adalah dengan tersenyum. Jadi ketika kita misalnya mau mengatakan baik, diganti jadi kita senyum saja. Supaya kita mengurangi bahasa-bahasa yang belajar dari pengalaman. Semakin kita yang tidak mengetahui
Sebenarnya ketika kita menjadi pembawa acara, ketika mic sudah ada di tangan, itu kita sudah tidak boleh tes mic, itu sudah tidak boleh lagi. Kita tidak boleh ketuk-ketuk itu mic, harus langsung membuka acara. Karena kenapa? Itu sudah tidak sesuai dengan seorang pembawa acara. Jadi saya harap teman-teman ketika besok-besok menjadi pembawa acara, itu ketika mic sudah ada di tangan, jangan lagi dites mic. Tes mic-nya harus dilakukan sebelum acara dimulai. Jangan diketuk-ketuk mic-nya. Itu semuanya harus dipersiapkan sebelum acara dimulai. Jadi pada saat acara dimulai, mic di tangan itu harus langsung bicara. Jadi seperti itu, teman-teman. Kemudian, saya mau tanya, teman-teman ada yang tahu bahasa Indonesianya mic apa? Coba tulis di kolom chat, bahasa Indonesianya mic apa? Ada yang tahu? Pelantang suara, siapa ini? Izharul Haq. Izharul Haq, benar. Jadi bahasa Indonesianya mic itu adalah pelantang suara. Teman-teman semuanya punya HP di sekitarnya. Saya mau mulai kuis. Jadi kita akan kuis. Host bisa, oke, saya bisa share screen ya. Saya share screen dulu. Jadi teman-teman silahkan buka Google, terus buka joinmyquiz.com. joinmyquiz.com. Sudah muncul di ini? quiz.com, pakai device satunya atau perangkat yang teman-teman pakai, terus masukkan kode 683273 untuk mengikuti kuisnya. Oke, sudah ada 24 ini ya, sudah ada 24 partisipan. Kita tunggu sampai 16.50. 16.50 kita mulai kuisnya. Sudah merangkum dari pertanyaannya teman-teman. Dan yang sudah masukkan pertanyaan nanti akan saya WhatsApp untuk beberapa penanya terbaik dan akan mendapatkan hadiah. Kemudian yang menang kuis juga satu orang akan mendapatkan hadiah. Jadi yang menang kuis sebentar boleh ini ya, boleh kirimkan saya di WhatsApp ya screenshotnya. Oke, kita tunggu sampai 16, sudah 36 orang. Yang lain silahkan join. Oke, teman-teman, ini saya tidak bisa share screen di HP, jadi saya rekam media saja ya. Nanti saya kirim di grup WhatsApp. Oke, sudah tidak ada yang mengisi. Oke, saya akhiri sesi ya. Makasih Irsan. Irsan kayaknya tadi sempat ada yang salah, terus dapat kesempatan kayaknya. Ada Kak, ada. Ya. Oke, ada yang mau berkomentar tentang kuisnya? Boleh? Saya Kak mungkin. Sudah selesai deh. Ini Ahmad Salihin, sudah selesai kuisnya. Oke, Irsan silahkan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan.
Sebelumnya mohon maaf ini Kak karena okem karena gangguan jaringan biasa di rumah lagi di kampung. Baik Kak, mengenai tadi gamesnya itu menurutku bisa melatih kemampuan diri Kak dalam mengenal mungkin khususnya dalam menggunakan bahasa yang baku khususnya dalam kaidah di Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga di games ini juga dilatih kita ketepatan dan kecepatan dalam memilih. Begitu mungkin Kak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Irsan. Jadi kuis ini sengaja saya buat sebenarnya seharusnya tadi di awal pertemuan, tapi karena satu dan lain hal, jadi kita kuisnya di akhir. Jadi saya sengaja buat kuis tentang kata baku yang sesuai dengan KBBI, yang sesuai dengan kaidah kebahasaan, supaya apa? Supaya kita terbiasa dan tahu kata-kata baku apa saja yang sering disalahgunakan. Misalnya, kita masih sering terbalik antara apotik sama apotek. Yang benar adalah Apotek. Apotek. Yeah. Karena kalau kita pikir lagi toh, apotek sama dengan yang jadi peracik obatnya itu adalah apoteker. Dan itu dibilang apoteker, toh masjid, salat. Jadi hal-hal seperti itu yang semoga dari pelatihan ini kita bisa menggunakan bahasa-bahasa yang benar, bahasa-bahasa yang sesuai dengan KBBI dan sebagainya. Jadi kita tidak membenar-benarkan lagi kebiasaan-kebiasaan yang salah. Kita coba mulai dari hari ini memartabatkan bahasa Indonesia, bangga menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terima kasih dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan Revina. Terima kasih banyak Kak atas pemaparan materinya yang sangat amat luar biasa, keren sekali. Di situ tadi dijelaskan secara ringkas, padat, dan pastinya juga sangat jelas. Ada tips triknya, bagaimana cara menjadi pembawa acara yang baik, implementasinya tadi kayak dikasih contoh kasus-kasus rundown acara, bagaimana cara kita menyiasati hal-hal yang mungkin tidak perlu dilakukan atau sebaiknya dihindari dalam membawa sebuah acara atau menjadi pewara. Mungkin jika tidak ada lagi, karena kita sebenarnya sangat bagus sekali ya pembahasan kita pada sore hari ini, tapi sayangnya kita dibatasi oleh waktu, jadinya pertemuan kita hanya bisa sampai di sini saja. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya tentang hal demikian bisa langsung tanya atau kontak person ke kata saya kayak. Gitu? Iya boleh. Dan nanti pertanyaan-pertanyaannya ini akan saya bantu jawab juga di Snapgram. Itu nanti akan saya share ke teman-teman. Terus nanti juga semoga kita punya kesempatan untuk pelatihan secara offline. Jadi kita bisa diskusi lebih lanjut dan praktik langsung menjadi pembawa acara secara luring ya. Jadi semoga nanti kita ada kesempatan kita bisa, dan saya akan sangat senang untuk berbagi bersama teman-teman, belajar bersama, praktik langsung menjadi pembawa acara. Semoga kita bisa ini ya, nanti saya minta ke BPH untuk difasilitasi. Ya baik Kak, terima kasih banyak atas waktunya, atas sharing-sharingnya, ilmunya untuk kita semua. Semoga teman-teman partisipan dapat mengimplementasikan semua tips-tips and trik yang telah disampaikan tadi nanti saat kita menjadi seorang pewara di kemudian hari. Mungkin cukup sekian dan terima kasih atas diskusi yang sangat amat menarik pada sore hari ini. Semoga kita bisa diberi lagi waktu-waktu seperti ini lagi untuk membahas lebih dalam mengenai
pastinya objek kita public speaking ya, teman-teman. Tadi juga ada kutipan dari Katasa, learn by doing. Jadi kita belajar dari pengalaman. Kita harus perbanyak pengalaman kita, perbanyak jam terbang kita, bagaimana cara kita untuk asah diri kita terus-menerus, karena practice makes perfect. Jadi latihan itu membuat kita semakin baik gitu. Baik, mungkin cukup sekian diskusi kita pada sore hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kak Tasa. Terima kasih banyak Vina. Iya Kak. Terima kasih banyak teman-teman 2021 yang sudah ikut. Nanti saya WhatsApp ya penanya terbaik dan pemenang kuisnya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga dari Kominfo. Saya izin live ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih Kak Tasa. Teman-teman diharapkan jangan lupa untuk tetap isi absennya ya. Ada di chat box absennya. Terima kasih.